Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Bayojon, video ini adalah lanjutan daripada video sebelumnya berkaitan dengan berkas pengangkut, di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai komponen daripada silem. Dan pada video ini kita akan bahas salah satu komponen daripada berkas pengangkut, yaitu flume. Di mana flume ini kita akan eh, bahas mengenai komponen dan juga fungsi. Di mana untuk flume ini merupakan berkas pengangkut yang berperan dalam pengangkutan hasil daripada fotosintesis yang jalurnya ini dari daun disebarkan ke seluruh tubuh. Artinya ini bekerja secara top down atau dari atas ini disebarkan ke bawah. Jadi sistemnya top down. Nah, untuk komponen flume, yang pertama ada unsur tapis, kemudian yang kedua ada sel pengantar dan juga sel albumin, kemudian ada sel parenkim dan juga ada sel sklerenkim. Di mana untuk unsur-unsur tapis, ini merupakan bagian utama daripada komponen flume. Jadi peran utama fungsi dari flume ini diperankan oleh sel buluh-buluh tapis. Nah, untuk sel tapis ini merupakan sel tunggal, bentuknya memanjang dan memiliki bidang tapis atau papan tapis. Jadi pada flume yang berperan ini adalah sel tapis dan juga bulu tapis dengan adanya papan tapis atau bidang tapis. Sedangkan pada silem itu memiliki bidang perforasi. Nah, untuk bidang tapis ini merupakan sekelompok lubang-lubang yang membatasi dua sel yang berdampingan dan dihubungkan oleh benang-benang plasma pada lubang-lubang tapis. Jadi pada bidang tapis ini nanti akan ada yang menghubungkan antara bidang tapis dari sel tapis satu dengan sel tapis lain, yaitu melalui benang-benang yang kita sebut sebagai plasmodesmata. Kemudian lubang tipis ini dilapisi oleh kalose. Kalose ini berupa polimer glukosa. Kemudian bidang tapis terletak di salah satu ujung daripada sel tapis dan merupakan sel hidup. Nah, kemudian yang kedua ada bulu tapis. Bulu tapis ini merupakan deretan daripada sel tapis yang memanjang yang dihubungkan oleh satu atau beberapa papan tapis yang biasanya terletak di ujung sel. Nah, untuk jenis papan tapis ada tapis sederhana, kemudian ada juga tapis majemuk. Nah, ini gambaran daripada papan tapis, di mana papan tapis ini yang nanti akan berhubungan antara eh, sel tapis satu dengan sel tapis lain atau membentuk buluh tapis, dan kerjanya ini seperti ini. Jadi antara papan tapis ini akan bersambung, cuman berbeda dengan apa yang terjadi pada silem. Kalau silem itu tadi nampak seperti pipa, sedangkan untuk flume itu nampak seperti kita main pinball, di mana ketika bola dijatuhkan dari atas itu akan turun ke bawah dengan pelan karena akan menghadapi seperti banyak rintangan, karena di sini akan nampak pelan. Dan ini sama seperti ketika menyelamatkan energi, bagaimana di daun melalui fotosintesis itu membuat makanan, maka untuk disebarkan ke seluruh tubuh itu agar makanannya tetap utuh, maka dibuat pelan untuk sampai ke bawah atau buat makanan itu menjadi tidak hancur dan tidak ada bagian yang terlewatkan, sehingga setiap bagian itu mendapat jatah untuk mendapatkan makanan daripada apa yang dibawa oleh flume. Nah, bisa dari sini ada susunan papan tapis gabungan. Lihat ada untayan penghubung, kemudian
kita lihat di ini yang kanannya itu menggambarkan apa yang ada di papan tapis. Dimana tadi pada di bagian ini terdapat adanya kalose. Kemudian antara papan tapis satu dengan papan tapis lain itu nanti akan disambungkan oleh plasmodesmata. Kemudian kita lihat untuk komponen lain selain tadi sel tapis atau bulu tapis. Kemudian ada sel kawan atau sel pengiring atau companion cell. Ini terdapat pada sel-sel bulu tapis, tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Jadi pada angiospermae itu ada sel kawan atau sel pengiring. Kemudian bentuk sel segitiga atau segi empat, dinding bersama antara sel bulu tapis dan sel kawan banyak mengandung plasmodesmata. Ini plasmodesmata ini tadi yang kita maksud, di mana ini adalah jalur untuk memberi makan, merupakan sel hidup dan kemudian fungsinya sebagai pembawa hormon luka dan juga sel pemberi zat makanan pada sel bulu tapis. Tidak terdapat pada tumbuhan gymnospermae dan Pteridophyta. Jadi untuk sel kawan atau sel pengiring ini hanya dimiliki oleh tumbuhan gymnospermae kecuali nanti pada conifer. Jadi sel kawan hanya dimiliki oleh tumbuhan angiospermae dan tidak dimiliki oleh gymnospermae maupun Pteridophyta. Kemudian yang ketiga sel albumin, ini merupakan sel-sel jari empulur dan sel parenchyma phloem yang terdapat pada golongan tumbuhan conifer. Banyak mengandung zat putih telur, fungsinya sama seperti sel kawan. Jadi di sini untuk sel albumen ini memiliki peran yang sama seperti pada sel kawan, yaitu sebagai pemberi makan, kemudian juga sebagai pembawa hormon luka. Ini pada tumbuhan conifer. Kemudian yang selanjutnya ada serat phloem. Serat yang terdapat dalam phloem. Kemudian serat ini sangat panjang, dinding selnya tebal, terdapat noktah dan fungsinya sebagai penguat jaringan pengangkut. Nah, jadi untuk serat phloem ini dalam pembahasan sclerenchyma yang bentuk serat, ini termasuk ke dalam kelompok serat ekstrasilar. Kemudian yang kelima parenchyma phloem, yaitu sel parenchyma yang terdapat dalam phloem, fungsinya tempat penimbun cadangan makanan, karena di dalamnya bisa menimbun tepung, lemak, kemudian zat organik lain. Kemudian juga tempat berakumulasinya zat tanin dan juga resin. Ini gambar keseluruhan dari jaringan phloem. Ada serabut, kemudian ada sel tapis. Kemudian di sini juga ada parenchyma dan juga ada sel Ini keragaman struktur unsur tapis dilihat pada sayatan tangensial. Yang A itu pada pinus pinea dengan jari-jari empulur yang berhubungan dengan sel panjang tersebut. Ini antara B sampai G. B sampai G ini adalah sel komponen pembuluh tapis beserta sel pengantarnya. Itu B untuk Juglans Hinzi, kemudian C Pyrrhus malus, kemudian D Liriodendron tulipifera, kemudian E Acer pseudoflatanus, dan untuk F ini Cryptocarya rubra, dan untuk G Fraxinus americana, dan untuk H ini Wisteria sp. Kemudian papan tapis tampak dari samping dan daerah tapis lebih tebal daripada daerah dinding yang ada di antaranya. Kemudian ini disebutkan juga oleh adanya kalosa atau kalose. Oke, itu saja untuk pembahasan mengenai jaringan pengangkut untuk phloem.
Tapi di sini juga kita bisa bandingkan bagaimana bentuk daripada silem dan flume tadi mengenai saluran dan juga sistem kerjanya, dimana untuk silem itu seperti pipa, sedangkan untuk flume itu seperti kita main pinball. Ini mengakibatkan zat makanan yang dibentuk melalui fotosintesis ini bisa tetap utuh ketika sampai ke bawah. Berbeda ketika flume salurannya seperti pipa, itu sama seperti kita melempar telur dari atas, ketika sampai ke bawah itu akan pecah. Nah, tapi ketika menggunakan sistem seperti jalur saluran pada flume, ya seperti pinball, maka ketika sampai ke bawah itu akan tetap utuh. Nah, ini jalurnya seperti ini kurang lebih. Kalau untuk silem itu tampak seperti jalan tol, tidak ada hambatan. Pergerakannya bisa lebih cepat, sedangkan untuk flume itu lebih lambat. Oke, itu saja yang dapat kita bahas untuk jaringan pembuluh ini. Dan di video lain kita akan bahas mengenai sistem jaringan atau tipe berkas pengangkut. Oke, untuk pembahasan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.